yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercatat di dalam tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global. Sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama di dalam era globalisasi. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat kebijakan pendidikan. Hakikat kebijakan pendidikan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan makna dan esensi dari kebijakan pendidikan. Berikut ada beberapa poin penting mengenai hakikat kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah sebuah pilihan. Yang pertama, kebijakan pendidikan memiliki tujuan. Yang kedua, kebijakan pendidikan bersifat instrumental. Yang ketiga, kebijakan pendidikan memiliki dampak. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pendidikan bersifat dinamis. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan diperlukan karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengarahkan dan menyelaraskan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kebijakan pendidikan diperlukan untuk mengarahkan dan menyelaraskan semua elemen dalam sistem pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan standar fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memperluas akses dan kesempatan bagi pelajar bagi semua orang. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat membantu mewujudkan pemerataan dan keadilan pendidikan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi. Memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kecil. Adapun yang keempat yaitu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan zaman seperti globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan yang baik dapat membantu mencapai tujuan pembangunan. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi semua orang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses kebijakan pendidikan. Proses kebijakan pendidikan adalah serangkaian langkah yang dilalui untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Berikut ada beberapa tahap utama dalam melaksanakan proses kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu analisis kebijakan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis masalah pendidikan yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti penelitian, survei, dan konsultasi
berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu perumusan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis kebijakan, kemudian dirumuskan tujuan dan strategi yang ingin dicapai untuk kebijakan pendidikan. Pada tahap ini, dilakukan perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu implementasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan di lapangan. Seperti hal ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, yang terakhir mengenai ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ruang lingkup kebijakan pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Antara lain, yang pertama yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kebijakan pendidikan menentukan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan formal, dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kebijakan ini mengatur tentang metode pembelajaran yang digunakan, termasuk penggunaan teknologi dan sumber daya belajar. Yang kedua yaitu guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan pendidikan mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kebijakan ini mengatur tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Kebijakan pendidikan mengatur tentang standar fasilitas dan infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana dan prasarana lainnya. Yang keempat yaitu mengenai pembiayaan pendidikan. Kebijakan pendidikan mengatur tentang sumber dana dan mekanisme pembiayaan pendidikan, termasuk beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya. Yang kelima yaitu akses dan kesetaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa akses pendidikan berkualitas bagi semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, etis, atau latar belakang sosial ekonomi. Yang keenam mengenai tata kelola pendidikan. Kebijakan pendidikan mengatur tentang struktur organisasi pengelolaan pendidikan, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu penelitian dan pengembangan pendidikan. Kebijakan pendidikan mendukung penelitian dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Kebijakan pendidikan mengatur tentang kerjasama internasional di bidang pendidikan seperti pertukaran mahasiswa pelajar dan tenaga ahli.